Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hopefully all of you are in a good condition. Yeah, with me again anak-anak. With Miss Ika Nurrahmi. I am your English teacher in SMP Islam Mambaul Ulum. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari masih ada hal-hal yang perlu kita pelajari di awal-awal pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7 ini yang cukup lumayan penting ya. Nah, akan tetapi hari ini kita akan memasuki chapter yang kedua. Ya. Chapter yang kedua mempelajari tentang apa ya? Penasarankah? Ya, this is me. Kira-kira kita mau belajar apa ya di sini? Ya. Oke. Introducing myself. Ya, di sini kalian diminta untuk memperkenalkan diri kalian sendiri kepada orang lain tentunya. Jadi, kalian harus bisa memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris ya sebanyak apa yang kamu mampu untuk dikenalkan. Oke. Nah, apa saja sih yang harus kamu kenalkan? Minimalnya apa kalau kamu mau memperkenalkan diri? Ya, ada name, nama lengkap ya, nickname, nama panggilan. Kemudian age, usia. Kemudian ada birthday, tanggal lahir. Kemudian ada apa lagi? Ya, place of birth, tempat lahir kamu di mana? Origin, asal kamu atau kamu aslinya dari mana? Bisa jadi loh aslinya dari satu wilayah, kemudian ternyata orang tuanya pindah bertempat di suatu tempat yang lain sehingga dia lahirnya di kota yang berbeda atau bahkan negara yang berbeda. Address, alamat. And then yang ke-8 religion, agama. And the next hobby or hobbies, kesukaanmu apakah? Kemudian favorite color, warna yang disukai. Kemudian favorite food and drink, makanan dan minuman yang disukai. Kemudian ideal atau dream, apa? Siapa yang tahu? Ya, betul, cita-cita. Kita lanjutkan, ada school, biasanya kamu ceritakan tentang kamu sekolahnya di mana gitu ya. Kemudian kelasnya, kelas berapa. And the next, the last mobile phone number, nomor HP berapa. Ya minimal inilah artinya kalau kamu mau memperkenalkan diri kalian dengan lebih dari yang saya ajarkan hari ini, boleh-boleh saja tentu. Oke, now kita lanjutkan bagaimana prakteknya ya. How? Bagaimana kita memperkenalkan diri? Langkah yang pertama, the first one, kita greetings dulu. Pelajaran kita kemarin di chapter 1 adalah tentang greetings. Jadi kamu bisa memanfaatkan greetings itu ketika kamu memperkenalkan diri kamu, ya. Oke, contoh di sini karena kita sebagai seorang muslim, ya, di situ greetingnya menggunakan assalamualaikum. Oke. Lengkap lebih oke lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bisa kamu tambahkan dengan hello friends, atau boleh juga hello everybody, hello guys, misalnya yang lebih non formal ya. Oke. Berikutnya, nah setelah greetings tadi, kalian sampaikan maksud tujuan kamu bercerita.
Nah, karena tujuan ceritanya ini adalah mau memperkenalkan diri sendiri, maka kalian ungkapkan I want to introduce myself, begitu. Oh iya, anak-anak, kenapa sih kita perlu memperkenalkan diri? Ya, karena minimal yang namanya berkenalan itu adalah bekal ketika kita mau kemana saja, bertemu dengan siapa saja. Mau keliling dunia utamanya, minimal kalian punya sangu bekal bagaimana bisa memperkenalkan diri dengan baik. Begitu. Ya. Next. How to say, bagaimana sih cara mengucapkannya, cara mempraktekkannya. Dari ada 15 unsur tadi yang harus kalian asah kemampuannya dalam bahasa Inggris. Oke, kita bahas dulu satu persatu ya. Di sini, kalau mau menceritakan tentang full name itu walaupun tidak ada kata full, kalau yang namanya name itu maknanya di situ mengandung maksud nama lengkap ya. Biasanya dalam bahasa Inggris bisa menggunakan full name or surname begitu. Ketika kamu menceritakan tentang nama kalian, bisa menggunakan my name is Khairun Nisa contohnya, atau I am Khairun Nisa, boleh. Kemudian untuk nama panggilan, nickname. Nah, bisa kamu ucapkan you can call me Nisa, atau boleh juga call me Nisa. Age untuk usia, I'm 13 years old. Ya, ada kata years old menunjukkan usia. Tapi kalau kalian misalkan ingin mengatakan I'm 13, dalam konteks perkenalan orang-orang sudah tahu bahwa di sini 13 maknanya adalah usia. Tapi karena kalian masih tahap belajar, saya berharap kalian menjawab dengan lengkap ya. I'm 13 years old. For example. Yang berikutnya date of birth, tanggal lahir. Nah, di sini untuk tingkat SMP itu kita harus lebih tinggi lagi bahasanya ya. So di sini kita gunakan I was born on 24 July 2007. Misalnya begitu. I was born, saya dilahirkan pada tanggal 24 Juli 2007. Oh ya, untuk penulisan tanggal, nanti tanggal dan bulan ya, nanti kalian bisa cari ya, di buku kalian juga ada. Kemudian kalian juga bisa download bagaimana cara penulisan tanggal dan bulan yang tepat. Nah, yang perlu diingat di sini adalah yang bertuliskan warna merah. Ingat, karena menyebutkan tanggal lahir di sini harus digunakan on, ya. Kemudian yang kelima, place of birth, tempat lahir. I was born in Jakarta. Yang membedakan antara birth date dengan place of birth di sini adalah penggunaan on pada tanggal dan penggunaan in pada nama kota. Jadi jangan sampai salah ya di sini. And the next, number 6, origin. Aslimu dari mana? Asal kalian dari mana? Yang pasti biasanya sih dari asal usul orang tua ya. Contoh di sini I'm from Gresik. Boleh juga menggunakan I come from Gresik. Ingat itu ada perbedaan. Kalau yang atas I am from Gresik atau I'm from Gresik. Kalau yang bawah ada come-nya ya, I come from Gresik. Nah, apa sih bedanya tadi origin sama place of birth? Origin ini bisa asal muasal orang tua kalian mungkin ya. Kemudian tempat lahirnya itu tidak mesti sama dengan origin, kecuali kalau seseorang itu atau keluarga itu tinggal di suatu tempat yang sama terus untuk dalam jangka waktu yang lama gitu. Ya, tidak berpindah kota. Kalau orang-orang yang merantau biasanya
dia aslinya dari mana orang tuanya, tapi dia kemudian diajak berpindah oleh orang tuanya karena bekerja atau lain-lainnya, sehingga lahirnya dia di tempat yang berbeda. Oke, kemudian address, alamat, sama alamat juga seperti itu. Di antara tiga ini, number 5, number 6, and number 7 bisa saja berbeda, ya. Oke. I live on Jalan Kertarajasa Gang 3 number 17 Sumber, for example. Contohnya seperti itu. Sumber misalkan nama daerahnya, karena di sini dia asalnya dari Gresik misalnya. Ingat, kalau menyebutkan jalan kamu gunakan on. Kemudian untuk menyebutkan nama desanya bisa disebutkan menggunakan in. Jangan sampai salah ya. Kalau di perumahan bagaimana Bu? Ada itu anak-anak yang sebagian besar juga tinggal di perumahan. Bisa, kalau perumahan itu kan sama ya. Suatu kumpulan rumah yang berada di dalam suatu wilayah. Nah, itu menggunakan in juga. Misalnya in GKB Regency, like that. Kemudian berikutnya, the next number is number 8, religion, agama. Ya, biasanya agama juga ada yang menanyakan, atau kamu bisa cerita kalau misalnya tanpa harus ditanya. I am a Muslim. Atau boleh juga my religion is Islam. Hobby or hobbies? Apa bedanya kira-kira menurut kalian? Hobby is digunakan untuk menyebutkan kesukaan kalian, hobi kalian yang hobinya itu hanya satu saja. My hobby is playing badminton, contohnya seperti itu. Kalau lebih dari satu, my hobbies are singing and cooking. Hobi saya adalah menyanyi dan memasak, for example. The next number 10, favorite color. Nah, biasanya pada umumnya anak-anak SD gitu ya, kebanyakan kalau ada info yang berhubungan dengan favorit, jawabannya dominasinya juga diawali dengan my favorite bla bla bla. Kali ini untuk kelas 7 kalian harus punya nuansa yang berbeda ya. Kita harus menambah wawasan bahwa kalau ada informasi yang berhubungan dengan favorit color, food, drink, favorit music, movie, and so on, tidak harus diawali dengan my favorite color is, my favorite movies are, begitu. Tapi bisa juga seperti ini jawabannya. I like blue and brown. Kalau sukanya biasa-biasa saja gunakan like. Kalau sangat suka, you can say I love red, begitu ya. Kemudian untuk food and drink juga sama. I love eating I love eating rice, or I like eating gado-gado, atau I like eating gado-gado, boleh pilih yang mana deh ya. I love drinking mineral water. I love drinking lemon juice, for example. And then school. Ini mohon maaf kelewatan ya, number 12, ideal or dream. Ideal or dream di sini kalian menggunakan kalimatnya adalah I want to be a teacher. Misalnya kalian mau menjadi seorang guru. Ya, I want to be a doctor. I want to be a police. Okay. Next, untuk school. I study in SMP Islam Mambaul Ulum class 7. Atau bisa juga I am a student of SMP Islam Mambaul Ulum class 7C. Kalau mau disebutkan sama kelasnya juga boleh. Tapi kalau misalnya ketika kalian menceritakan tentang sekolah itu tidak menyebutkan kelas, boleh nanti diceritakan di berikutnya. I'm in class 7C, begitu ya. Kemudian untuk mobile phone, kalian juga bisa menceritakan dengan cara seperti ini.
My mobile phone number is 0856779321. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, anak-anak, saya harap apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengerti. Jika ada hal yang tidak kalian pahami bisa saya tanyakan kepada saya ya. Ya. Kemudian berikutnya tugasnya apa? Setelah kita belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama, tuliskan tentang dirimu sendiri. Perkenalkan tentang dirimu sendiri dalam bentuk tulis dulu ya. Minimal seperti contoh-contoh tadi, ada 15 item yang harus kamu ceritakan. Mau ditambah boleh, lebih bagus lagi nanti nilainya ya. Kemudian you can write in your computer then print it out. Kamu bisa menuliskannya di komputer kemudian di print ya. Kalau pengen cantik, pengen indah, pengen bagus boleh karena nanti nilainya lebih daripada sekedar tulis tangan ya. Don't forget to put your picture in your writing. Jangan lupa nanti di tulisan kalian dikasih foto kalian yang berkerudung bagi yang perempuan tentunya ya. Nah, supaya saya bisa mengenali kalian. Oh, ini siapa sih begitu. Karena kita kan belum bertatap muka ya, jadi tidak tahu satu persatu. Kemudian kalau misalnya nggak ngetik di komputer dan tidak di print bagaimana Bu? Boleh, you can write in paper ya, stick your picture there. Kalau misalnya kamu pakai kertas ditulis tangan misalnya pakai kertas HVS, nah fotonya cari foto kalian kemudian tempel di kertas itu setelah kalian menulisnya. Lalu kemudian bagaimana sesudahnya kalau sudah jadi itu menulisnya tadi sudah bagus. After you read number 3, you can upload your work in Edmodo under my video. Oke. Jadi kalau sudah diselesaikan tadi tugasnya bisa diupload di Edmodo ya. Di bawah video saya. Ingat, batas akhir pengumpulannya adalah hari Sabtu ini ya. Tepatnya ada tanggal 1 Agustus 2020. Oke. Ya. Kemudian hasil tulisannya tadi yang di kertas-kertas dan yang di print tadi nanti akan submit your papers to your class teacher. Nanti dikumpulkan di wali kelasnya di akhir bulan biasanya. Sebagai bukti kalau kamu benar-benar mengerjakan. Barangkali saja ada yang kesulitan masuk ke Edmodo sehingga tidak bisa menyertakan tugasnya di situ. Oke. Ya, contoh bagaimana sih kalau ditulis di example. Ya, contohnya seperti ini tadi ya. Greetings, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I want to introduce myself. My name is Khairun Nisa. You can call me Nisa. I'm 13 years old. And so on. Dan seterusnya sampai selesai. Kalau sudah jangan lupa. Kemarin di greetings kalau sudah selesai berkenalan atau bertemu dengan orang lain. Kalau mau berpisah ngomong apa? Silahkan dipilih kamu suka yang mana. Misalnya thank you, nice to meet you, boleh. Thank you, have a nice day, boleh. Ya. Oke, silahkan pilih yang kamu suka. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya untuk materi kita hari ini. Jangan lupa belajar insya Allah. Kalau tidak berhalangan, minggu depan kita akan ada kuis ya. Sebagai bentuk ulangan harian. Ulangan blok ini sih dari chapter 1 dan chapter 2. Oke, terima kasih.